Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Kelompok, alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ya. Setelah kita mulai menyelesaikan kegiatan pembelajaran, saya ingin tanya dulu kepada panjenengan, bagaimana kesan jenengan setelah menyaksikan pembelajaran tadi? Biasa saja, tapi saya merasa ada kekurangan Pak. Begitu ya. Iya. Terus kalau dikaitkan dengan rencana pembelajaran, kira-kira sudah sesuai atau belum atau bagaimana? Ya, 80% sudah sesuai. Begitu ya, 80%. Kalau coba jenengan sampaikan ke saya yang memuaskan jenengan pada saat pembelajaran itu apa saja? Penguatan saya itu tadi anak-anak kalau belajar dengan berbeda itu kayaknya dia itu lebih langsung mengenal gitu. Jadi seakan-akan dia itu belajar ringkasan. Oh gitu ya. Iya, mereka kan lebih gampang diterima. Tapi kalau tanpa PPT kemudian langsung ceramah langsung itu biasanya selain tidak aktif, dia itu juga kayak apatis masa bodoh gitu. Gitu ya. Oke. Terus perkiraan jenengan terkait dengan ketercapaian kompetensi siswa bagaimana? Dari hasil pembelajaran tadi kira-kira anak-anak bisa mencapai kompetensi atau masih belum mencapai kompetensi atau sudah melampaui kompetensi yang harus dia capai? Sudah tercapai Pak, terutama pada keterampilan dia meskipun tidak 100% dia benar ya Pak, dia sudah mampu menerapkan kalau makanan ini itu mengandung berapa sudah sebagian besar sudah. Oke. Terus menurut jenengan yang menjadi kesulitan siswa apa ya tadi ya? Karena siswa itu meskipun dia itu sudah pernah tahu kurang, yang jelas dia itu kurang banyak membaca. Kalau kita membaca dulu atau apa itu kadang-kadang anak-anak itu bisa meremehkan. Kalau dikasih jadi kalau biasanya kalau membaca dulu kemudian baru dikasih baca untuk ini dulu ya, baca baru saya terangkan mau membaca biasanya lancar itu. Gitu ya. Terus kalau yang menjadi kesulitan jenengan? Kesulitan saya khususnya pasca pandemi ini ya Pak ya, karena saya itu senang naik bekerja kerja kelompok itu lebih memancing untuk keaktifan. Berhubung ada pandemi ini saya mau mendekat juga agak takut meskipun tadi juga mendekat itu ya, mau nggak mendekat itu ya ada yang kasih nggak mengerjakan apa-apa gitu loh. Tapi kalau nggak pandemi kan bisa berkelompok kemudian leluasa diskusi dengan teman-teman. Iya. Kira-kira menurut jenengan ada nggak alternatif untuk mengatasi solusi seperti tadi yang Anda sampaikan? Alternatif? Ya dengan jalan itu tadi, karena kita saat ini blended ya, itu pas BDR-nya saya berikan tugas-tugas. Nanti tapak saya mau mengajar ini. Jadi lembar kerjanya saya kirim pas BDR, nanti kita gunakan waktu tapak. Oh gitu. Iya. Baik, sekarang kita coba mengidentifikasi dari apa yang sudah jenengan lakukan dan dari hasil pengamatan saya. Tapi sebelumnya saya tanya untuk terkait dengan sikap anak-anak untuk dalam pembelajaran, kira-kira menurut panjenengan sikap apa yang sekarang ini kira-kira perlu segera dibenahi dari sikap anak? Sebetulnya banyak, tapi yang saya itu tanggung jawab. Itu ya, Iya. tanggung jawab. Oke, karena itu tanggung jawab dan beberapa teman juga saya tanya kaitannya dengan sikap anak-anak juga tanggung jawab, maka nanti kita akan adakan semacam workshop untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Tapi nanti kita rancang di lain waktu. Baik, terima kasih masukannya Bu Endang. Sekarang yang tadi dengan kerjakan dan saya amati ya, jenengan tadi sudah membangun sikap religius dengan mengajak anak berdoa sebelum mulai pembelajaran, memberi motivasi juga sudah, terus memberi apresiasi, cara menghubungkan materi dengan pengalaman mereka begitu sehari-hari tadi cerita
tentang persiapan dia makan paginya apa, makan siangnya apa, itu kan dengan pengalaman kesulitan kita dalam hidup sehari-hari. Kemudian menyampaikan tujuan dan kompetensi juga sudah bagus. Cuman tadi ada satu hal yang mungkin dengan terlewati, yaitu dengan pada saat pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan dengan laksanakan itu apa tadi dengan lupa belum menyampaikan ke anak-anak, ya kan? Itu langkah-langkah. Kemudian untuk dalam kegiatan inti, jenengan sudah mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, karena memang fokusnya ke yang dialami anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi sangat pasti bisa mengaitkan. Kemudian jenengan juga sudah mampu mengajak anak membahas materi dengan atau menyampaikan materi kepada anak-anak dengan tepat dan lengkap sesuai dengan konsep yang benar. Terus juga menyajikan secara sistematis itu dari yang real kehidupan sehari-hari ke abstrak, jadi anak-anak bisa mengikuti. Kemudian dengan melaksanakan sesuai dengan yang rancangan LPP yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian mendorong anak-anak untuk berinteraksi juga sudah ada dan muncul. Kemudian yang mengembangkan what's high order thinking skill juga sudah, dari anak menganalisa apa yang mereka makan, kemudian kandungan nutrisinya apa saja, itu sudah bagus. Cuma tadi saya menangkap ada ketegangan di sisi anak, ya kan, anak-anak tegangnya itu nampaknya mungkin juga pengaruh dari saya sebagai pengamat di belakang, jadi mereka tidak bisa santai seperti itu ya, jadi jadi kesannya tegang, tidak menyenangkan kesannya seperti itu. Tapi sudah mulai cair saat anak-anak diminta maju ke depan. Kemudian mengajak anak berpikir kritis juga sudah muncul dari anak tadi. Dia makan apa, kemudian dia misalnya kandungan apa yang ada di dalam makanan itu apa saja, ya sebagian sudah bisa menjawab dengan benar dan itu bermakna buat mereka atau meaningful. Kemudian juga mengembangkan istilahnya bakat minat perkembangan psikologis mereka juga kan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh membayangkan makanannya, kandungan nutrisinya apa, akhirnya kan dia bisa mengambil ilmu dari situ. Oh berarti besok lagi saya harusnya makannya yang seperti ini, seperti itu, yang ada kandungan nutrisi yang bagus seperti itu. Mungkin habis ini mereka berlapor sama orang tuanya, masa ini jadi bergizi seperti itu mungkin. Ya, kemudian tadi dengan sampaikan anak-anak senang melihat tayangan, itu artinya kan menumbuhkan budaya literasi. Cuman menjadi kelemahan mereka tidak mau belajar membuka buku ya. Jadi ada dari pembelajaran literasinya sudah muncul dari tayangan itu, mereka mengamati, tetapi di sisi lain pribadi anak mereka masih kurang. Kemudian yang ini saya tadi tidak menangkap dengan lakukan itu, mestinya kalau bertanya ke anak itu jangan mengharapkan jawaban yang serempak. Tapi tadi anak-anak kan jawab secara serempak. Besok lagi mungkin jangan tunjuk saja si A, si B yang suruh menjawab, biar tidak ada muncul jawaban kur serentak. Karena kadang jawaban kur yang muter satu, yang lain ikut-ikut, dulu ikut. Kemudian nomor pertanyaan yang jenisnya melacak. Kamu makan apa saja? Kandungan yang terkandung di dalam itu, nutrisinya apa saja? Kalau dia menyebut nutrisi A, alasannya apa? Tadi kan ada anak yang salah memilih, itu sebenarnya bisa dikejar. Kenapa kamu milih ini? Dasarnya apa?
Ya, nah nanti kalau mereka sudah mungkin kebentur mentok baru dijelaskan ini keliru. Nah harusnya kamu ini tidak di situ gitu itu istilah ya. Jadi itu istilah pertanyaan yang mengandung pertanyaan berikutnya itu seperti itu. Tadi nopo untuk pemanfaatan teknologi jenengan sudah ada. Cuman tadi jenengan untuk penggunaannya kebentur gitu ya. Kalau misal pakai ini apa? Ya, tahu nggak masalahnya apa? Nah saya mau beritahu karena itu pembelajaran sudah berjalan, ya saya nanti mengganggu proses pembelajaran. Itu mestinya tayangannya PPT ditampilkan dalam bentuk penuh, baru bisa pakai ini, ya kan? Itu jadi itu jenengan kan nggak ditayangkan penuh itu. Kalau ditayangkan penuh nanti sebelah kalau kita lihat dari sebelah kiri nggak ada layar kecil-kecil, nggak ada, difulkan, pakai digerakkan, istilahnya dimainkan PPT-nya lah. Kalau itu baru bisa pakai pointer seperti itu ya. Tapi nopo itu medianya sudah sangat membantu buat anak-anak juga diajak untuk memanfaatkan sumber belajar dari buku itu. Tadi kan anak-anak suruh membuka buku ya, semoga itu menimbulkan kesan buat anak-anak. Kemudian juga memberikan respon yang positif pada partisipasi anak-anak. Cuman itu tadi karena suasananya tegang jadi tidak muncul keceriaan ya, keceriaannya masih belum muncul. Itu nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi anak-anak saya lihat kok tegang seperti ini. Tapi jenengan tadi penggunaan bahasanya sudah bagus, bahasa Indonesia tidak katanya sudah dipahami. Kemudian kemarin jenengan kan merancang penilaian ya, tapi tadi kayaknya belum terlaksana kegiatan penilaiannya. Kemarin malah lengkap itu ya Pak. Iya, jenengan mau sebenarnya jenengan tapi anak-anak harusnya tadi jenengan yang anak-anak maju, yang anak-anak pejabat itu jenengan minta kumpul. Ya sudah kan tadi anak-anak nanti yang Tapi kan suruh dibenahi dulu, ya kan? Jadi nggak bisa. Harusnya tadi langsung dikumpulkan, nanti saya koreksi seperti itu jadi penilaian sebenarnya, bisa penilaian keterampilan, ya kan? Tapi kan jadi kan kalian benahi dulu ya kan, itu bener kabel. Jadi belum mengumpulkan hasil pekerjaan juga karena ditunda kan pengumpulan hasil pekerjaannya. Terus karena ini belum ada, tindak lanjut belum ada, materi yang akan datang belum sampai sudah. kami pelajari karena ini adalah bagian yaitu zat makanan, kemudian apa sistem organ pada pencernaan dan penyakit mengganggu kalian belajar sistem organ. Terus ini masukan baiknya besok lagi itu lembar kerjanya sudah dicetakkan saja. Jadi anak tidak ada, anak kan mengurangi waktu membuat. Dengan cetakkan saja, minta bantu dari TI kan bisa. Itu Bu Endang sebagai istilahnya hasil pengamatan saya, dan saran saya untuk yang akan datang, istilahnya tadi perhatikan hal yang sudah dirancang untuk bisa terlaksana ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga masukan yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan informasi buat Bendang untuk pembelajaran yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menjadi kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.